surga, kami berterima kasih. Kami sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan. Tuhan boleh memberikan waktu yang sangat berharga pada pagi hari ini. Kami boleh menghirup udara segar yang Tuhan berikan. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi pedoman kami, kekuatan kami di dalam melakukan pekerjaan kami, kegiatan kami di dalam satu hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi leluasa bekerja di tengah-tengah kehidupan dan hati kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, hari Senin 6 Januari 2025, tertulis dari Injil Lukas pasal 2 ayat 29 sampai dengan ayat 30. Palu omuman wai ngali raja naposomo di bagasan dame songon nani dokmi ainunga di damataku haluaon nasiakoi. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita ini merupakan lanjutan dari berita kelahiran daripada Yesus Kristus. Jika kita membaca pasal 2 ini, dimulai dari rangkaian peristiwa kelahiran Tuhan Yesus sampai dengan dibawanya Yesus ke bait suci. Dan bisa kita lihat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana ketika bayi Yesus dibawa kedua orang tuanya ke bait suci, ada seorang yang bernama Simeon, orang yang sangat sudah tua, orang yang selalu menantikan akan keselamatan yang daripada Allah. Kita melihat bagaimana Simeon, seorang yang sudah tua, memandang, melihat bayi Yesus sebagai tanda penggenapan, sebagai tanda tergenapnya harapan dan keselamatan yang Tuhan janjikan bagi umat manusia. Simeon telah menanti dengan sabar dan penuh iman. Simeon yang sudah ujur tua selalu berpengharapan, selalu memiliki iman yang teguh, mengingatkan kita bahwa janji yang Tuhan berikan pasti terkabul, mengingatkan kita bahwa Allah akan menepati janjinya, meskipun kita harus menunggu dengan waktu yang lama, menunggu dengan penuh kesabaran, sama seperti Simeon yang selalu menunggu sampai usia yang sangat tua. Kita lihat di renungan kita pada pagi hari ini, dikatakan bahwasanya setelah melihat keselamatan yang daripada Tuhan, Simeon sudah siap untuk berangkat pergi menjumpai Allah, sang punya kehidupan. Kita lihat Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kehidupan Simeon yang penuh dengan keyakinan, bagaimana kehidupan Simeon yang penuh dengan kedamaian sejati di dalam Tuhan. Dia hidup dalam pengharapan kepadanya, dia hidup di dalam pengharapan kepada Allah yang membawa damai, bahkan di tengah tantangan kehidupan. Itu sebabnya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan kita di hari Senin ini, di awal tahun 2025 ini, kita diingatkan bahwa penggenapan janji Allah itu pasti. Kita diingatkan bahwa penggenapan akan keselamatan yang Ia berikan itu pasti terwujud. Kita diingatkan bahwa Yesus yang lahir di tengah-tengah dunia ini,
ialah Yesus yang membawa berita keselamatan. Yesus yang lahir di tengah-tengah dunia ini ialah Yesus yang membawa berita sukacita. Itu sebabnya mari kita jadikan Yesus yang lahir menjadi pusat dari segala kehidupan. Mari kita jadikan Yesus sebagai pusat dari segala pengharapan kita di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai pusat keselamatan, pusat sukacita, kita dapat menjadi pembawa-pembawa pembaruan, pendamaian di tengah-tengah kehidupan kita ini. Kita akan membawa pendamaian di tengah dunia yang semakin banyaknya tantangan dan ancaman. Sebab ketika kita membawa kedamaian, kita juga bisa membuat hubungan manusia semakin dekat kepada Dia yang mempunyai kuasa otoritas atas kehidupan umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita jadikan Yesus menjadi juru selamat. Mari kita menantikan penggenapan janji daripada Allah dengan penuh iman kepada Dia, seperti Simeon yang selalu menunggu dengan penuh iman kepada Allah, sampai pada akhirnya Allah menepati janji keselamatan yang Ia berikan kepada Simeon dan kepada semua umat manusia. Itu sebabnya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus lahir di tengah-tengah dunia ini. Yesus lahir di tengah-tengah hati kita manusia. Mari melalui berita kelahiran Yesus, kita berangkat mengerjakan keselamatan yang daripada Dia. Kita kerjakan keselamatan daripada Dia sebagai bentuk buah dari iman, kepercayaan kita kepada Dia. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.